sih harapan Bapak untuk FBNRI. Iya. Apa sih harapan Bapak untuk di Kalbar ini Pak itu sendiri? Harapan saya Kalbar ini adalah nanti menjadi salah satu FBNRI tingkat provinsi, ya. Jadi DPW percontohan untuk Indonesia. Saya melihat potensi-potensi untuk menjadi organisasi bela negara. FBNRI DPW Kalimantan Barat ini punya potensi untuk menjadi percontohan di tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin nanti bahwa FBNRI di Kalimantan Barat sendiri juga akan menjadi istilahnya benchmark, ya, menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat yang lain, menjadi pemersatu. Jadi pemersatu di sini kan banyak ormas. Nah, nanti FBN ini akan menjadi pemersatu dengan ormas-ormas yang lain. Caranya bagaimana? Sebagian mana yang tadi saya sampaikan dalam sambutan. Jadi nanti tidak eksklusif. Jadi bahwa FBN ini seolah-olah kayak ormas tersendiri, tapi anggota FBN itu juga boleh menjadi anggota ormas lain. Anggota ormas lain juga boleh menjadi anggota FBN. Jadi tidak masing-masing tidak eksklusif. Kenapa? Karena masing-masing ormas ini mereka punya visi sendiri-sendiri yang khas. Sebagai contoh, ada Pokdar Kamtibmas, kelompok sadar Kamtibmas ini binaan Polri. Nah, mereka adalah berkecimpung dalam Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan dalam penegakan hukum. Nah, FBN ini beda. FBN ini kita tidak bicara penegakan hukum, tidak bicara Kamtibmas. Kita bicaranya adalah negara. Jadi skopnya adalah negara. Sementara yang di bawah Polri itu skopnya adalah masyarakat. Nah, demikian juga nanti ada 3 organisasi di bawah binaan Kesbangpol, ya. Itu berdasarkan Permendagri, peraturan Menteri Dalam Negeri, itu ada 3 binaan. Itu juga nanti kita akan sinergi. Nah, jadi sinergi itu bukan bersama-sama, sinergi itu bukan bersatu, sinergi itu bukan kompak. Sinergi itu adalah sama-sama mencapai tujuan. Jadi mungkin tidak kompak masing-masing sendiri-sendiri, tapi semuanya ini menuju ke satu tujuan. Ya, seperti orang jalan kaki, antara kaki kanan dan kaki kiri kan tidak pernah kompak. Mereka sendiri-sendiri jalan, tapi mereka menuju ke satu tujuan. Nah, nanti FBNRI inilah yang menjadi pemersatu, dan saya yakin itu pasti bisa. Itu Pak harapan saya. Sejak kapan sih Pak terbentuknya FBN ini? FBNRI itu terbentuk sudah dari tahun 2006. Jadi ini kita sudah punya berdasarkan terdaftar di Kemendagri. Kemudian tahun 2016 diperbarui lagi aktenya. Nah, terus kita juga sudah terdaftar di Kemenkumham, ya, kita sudah punya AHU. Jadi kita sudah lama ada. Cuma memang selama ini mungkin belum dikelola secara profesional. Nah, kebetulan saya baru diangkat bulan Maret, ya. Baru berapa bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru 6 bulan. Nah, saya mencoba istilahnya itu merevitalisasi FBNRI. Jadi saya akan membawa FBNRI ini menjadi sebuah lembaga yang profesional. Ya, kebetulan saya S3-nya ini adalah di bidang sumber daya manusia, S2 saya adalah ilmu pertahanan dari Australia. Nah, jadi saya akan menerapkan ilmu itu untuk membesarkan FBNRI. Ketua umumnya sendiri itu juga profesor
profesor dari Universitas Pertahanan, Profesor Dr. Gigi Setio Pranowo. Nah, saya dengan ketum ini kita kompak, gitu ya. Kita kompak, kita akan seiring sejalan membesarkan ini secara profesional. Nah, jadi sementara ini mungkin belum ada nuansa profesional. Nanti dengan kepemimpinan kami berdua ini akan menjadikan ini secara profesional. Apakah EBN ini sejalan sama pemerintah Pak? Oh, itu saya tidak bicara soal kebijakan ya, soal politis itu kita tidak bicara. Karena kalau nanti dibilang sejalan dengan pemerintahan, kalau pemerintahnya ganti, jadi kita pada lingkup yang sesuai pattern pola. Nah, polanya itu apa? Kita polanya adalah sesuai Undang-Undang 2003 tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Nah, di situ tidak ngomong kita sejalan atau tidak sejalan. Kita tujuan akhirnya adalah mendukung kepentingan nasional dan keamanan nasional. Nah, kepentingan nasional ini kita tidak bicara pemerintah siapa. Nggak peduli pemerintahnya mau siapa, kita tetap pada pattern. Nah, itu ciri khas kita. Kita tidak ada keperpihakan, kita berpihak pada bangsa dan negara. Itu ciri khas kita. Ini bagaimana Pak harapannya? Harapan kami yang pertama tetap kompak bersatu DPN, karena bagaimanapun sebuah organisasi kalau tidak didukung DPD, mulai dari DPW, kalau tidak bekerjasama, tidak didukung, organisasi itu tidak akan berjalan. Nah, alhamdulillah kita buktikan untuk DPW dan DPD hari ini bisa terlaksana yang pelantikan. Itu kenapa terjadi? Karena ada kekompakan, kebersamaan. Walaupun tidak semuanya DPD ikut, masih ada beberapa, tapi itu menunjukkan suatu komunikasi dan harapan kerjasama yang baik. Nah, untuk itu depannya teruslah bersinergi EBN dan juga teman-teman media, jangan sungkan-sungkan untuk terus bekerja sama. Dan saya juga dalam kesempatan ini jangan dipelintir beritanya. Nah, artinya berita-berita yang positif. Yang jelasnya kita berada di wilayah yang paling barat perbatasan. Untuk itu EBN ujung tombak pertahanan Menhan. Karena sekarang Menhan ditarik di pusat. Nah, EBN itu sendiri menjadi pertahanan di sini untuk menambah seperti TNI ada di depan kita. Jadi beliau tadi apa yang disampaikan tadi wakil ketua umum DPP bahwa memang kita tidak eksekusi, tapi memberikan informasi terus bersinergi dengan masyarakat. Pusatnya berada di desa, kecamatan. Nah, untuk itu teman-teman harapan kita ada beberapa DPD di sini yang sering saya sebut ini SIM bebas, Singkawang, Sambas dengan Bengkayang. Nah, ini beliau ini di perbatasan langsung. Kebetulan 2 hari ini masih Sanggau masih kosong, tetapi insya Allah kedepannya akan terus akan segera dibentuk kembali dengan pengurusan yang lebih matang. Untuk itu sekali lagi EBN akan terus belajar dari ketinggalan, karena bagaimanapun EBN ini punya tanggung jawab dari segi keamanannya, menyebarkan bela negara, menyebarkan kebaikan. Di sini kita satu bingkai NKRI untuk terus bersama-sama memperjuangkan negara kita, khususnya kita ada di perbatasan ini. Nah, untuk itu tentu semua ini juga harus punya dorongan dan kekuatan di belakang. Paling tidak bagaimana kegiatan-kegiatan itu dibantu atau terus di spot lah dari belakang ya, khususnya dari Menhan, DPP, dan kepolisian, TNI maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang paling nama saya Hari Sarasati Weda SE. Kebetulan saya mendapat mandat sebagai ketua DPD Kota Singkawang. Jadi program yang akan kami laksanakan, yang jelas kami akan menyelaraskan antara program dari DPW sampai DPD. Terus dalam waktu dekat ini yang akan kita garap
yaitu saya akan membentuk daripada DPC. Karena apapun bentuknya kita ini membangun dan bergerak dari desa, dari pinggiran. Nah, terus adapun untuk program kedua yang mungkin juga lagi saya garap, saya akan membuat film namanya Titik Penghabisan. Jadi di dalam film ini berdurasi 5-10 menit ya. Itu kita membuat pesan dan kesan arti sebuah bela negara. Bela negara ini bukan hanya kalau zaman dulu nenek moyang kita mengangkat senjata, tetapi kita ini mengabdi kepada masyarakat juga secara ikhlas, dan kita menyadarkan masyarakat untuk selalu bela negara dalam bingkai kesatuan NKRI. Saya rasa cukup sekian, kalau saya sedikit bicara banyak bekerja. Ulangi Pak Nam. Ya. Katanya apakah ada singgung ke DPR, ke wali kota, gubernur, Pak? Jadi kalau untuk kita di DPD Singkawang, semua muspida saya datangin satu-satu. Saya pertama silaturahmi, yang kedua saya mohon izin untuk dukungan kita bersama-sama dalam visi misi Kota Singkawang. Karena sebagai DPD Singkawang ini sangat berat, karena kita harus mengikuti program Bu Wali ini kan